Halo semuanya, it's Ima and I'm back with another video. Kalau kalian baru aja dihubungi dan ditawari kerja sama oleh suatu brand, dan kalian juga ditanyai tentang red card, pas banget kalian berada di video yang tepat, karena saat ini aku bakalan bahas gimana caranya menentukan sebuah red card untuk influencer pemula. Semisal dari kalian sendiri itu sampai detik ini masih ngerasa bingung gimana ya caranya untuk menentukan tarif red card kalian, tenang aja, di sini kalian gak sendirian, karena dulu aku juga pernah berada di momen dan pernah ngerasain hal yang sama juga ketika aku itu ditawari kerja sama brand dan aku sendiri nggak tahu bahkan red card itu sendiri tuh apa. Misal kira-kira kita harus menentukan tarif-tarif yang sekiranya harus kita pasang untuk product placement di video-video kita, baik itu di media sosial kita sendiri atau di YouTube dan lain sebagainya. Jadi semisal dari kalian adalah content creator, baik itu followers kalian itu mungkin baru 1000 atau mungkin baru 2000, kalian bisa menerapkan cara dan tips ini untuk menentukan red card kalian supaya kalian bisa menentukan red card yang nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu yang rendah. Di sini aku jelasin dulu eksistensi red card itu sendiri apa dan manfaatnya untuk kita sebagai influencer itu apa. Nah, red card sendiri berasal dari industri periklanan di awal abad ke-20, di mana agen periklanan dapat menetapkan harga standar untuk jenis iklan yang mereka tawarkan kepada klien mereka, yang mana adanya red card ini akan membantu kalian dalam mengatur harga secara konsisten dan memberikan transparansi bagi klien kalian. Nah, semenjak itu konsep red card sendiri sudah mulai berkembang di berbagai industri dan salah satu perkembangannya itu digunakan di industri digital kreatif, salah satunya digunakan untuk content creator dalam menentukan tarif harga mereka setiap ada placement produk di video-video mereka, baik itu micro influencer sampai nano influencer. Nah, jadi sekarang kalau misalkan kalian udah dihubungi oleh agensi atau mungkin dari brand untuk diajak kolaborasi kerjasama dan kalian ditanya red card, kalian nggak perlu pusing dan bingung lagi. Kalian di sini kalian mungkin bisa mencoba untuk breakdown lagi insight analitik konten kalian supaya kalian itu bisa menentukan tarif harga yang sesuai dengan kapasitas dari akun kalian masing-masing. Dan anyway, seperti biasa aku di sini bakalan bagiin template gratis untuk kalian secara cuma-cuma. Kalian bisa DM aku di Instagram untuk kepentingan red card ini dan aku pasti bakalan kirim ke kalian. Oke? Ringkasnya, adanya red card ini akan membantu influencer untuk memberikan tarif kepada klien. Di sini adalah brand atau mungkin agensi yang menghubungi para influencer untuk melakukan product placement di video-video mereka sesuai dengan platform video mereka, entah itu di Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Dan karena red card itu sifatnya individual, setiap influencer itu pasti memiliki red card dengan tarif yang berbeda-beda. Dan biasanya matriksnya itu bisa diukur dari seberapa banyak followers atau subscribers yang mereka punya, kemudian dari insight analytics-nya, atau mungkin dari engagement rate-nya. Dan ternyata bikin red card itu nggak bisa ngasal ya, meskipun ketika kita mau bikin red card bisa disesuaikan dengan hati dan firasat kita sendiri, tapi kita perlu juga mempertimbangkan komponen-komponen yang bisa digunakan sebagai matriks untuk menentukan red card kalian, sehingga red card kalian itu tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah dan sesuai dengan engagement rate kalian. Nah, di sini aku bakalan breakdown red card milikku sendiri. Jadi kalau misalkan dari kalian pengen ngikutin template red card aku, kalian bisa reach aku di DM Instagram. Aku bakalan kasih cuma-cuma ke kalian dan kalian bisa choose ikutin template aku kali ini. Stay tune. Yang pertama, untuk aku sendiri selalu bikin red card itu dengan format PDF atau PowerPoint supaya penjelasan aku di sana itu bisa lebih rinci dan lebih lengkap, dan semua insight informasi aku itu bisa tersampaikan dan dibaca oleh brand atau agensi yang memang ingin melakukan kerjasama denganku. Untuk halaman pertama sendiri, kalian bisa lihat di sini aku akan menaruh siapa diriku, nama. Kemudian di sana juga aku tulis, di situ ada red card punya Ima. Terus aku juga ada foto sendiri. Ini bukan maksudnya aku untuk narsis ya, tapi ini kayak sebuah profile milikku sendiri kayak gitu. Kemudian slide kedua, di sini aku akan menaruh media sosial yang ingin aku monetize gitu. Yang mana di sini yang aku maksudkan adalah YouTube. Tapi kalau misalkan kalian punya akun YouTube, TikTok, dan Instagram dengan followers yang memiliki kriteria
minimal untuk menjadi seorang influencer, mungkin 1000 subscribers, dan kalian punya engagement rate yang cukup tinggi, kalian bisa menaruh media sosial kalian juga di sini. Nah, di slide yang ketiga di sini kalian bisa lihat aku mencantumkan analitik aku selama 28 hari. Jadi ini adalah analitik akunku selama 1 bulan di YouTube, yang mana bisa berupa followers atau subscribers, kemudian demografi, umur atau gender, kemudian penayangan kurang lebih 1 bulan, dan rasio klik tayang atau rata-rata durasi tonton. Untuk analitik ini sebenarnya sifatnya opsional, kalian bisa sesuaikan sendiri dengan data akun kalian, tapi semisal dari kalian tidak ingin mencantumkan juga tidak apa-apa, karena menurut aku dengan kita itu mencantumkan analitik insight kalian tuh, kita bisa memberikan kredibilitas yang tinggi terhadap akun kita kayak gitu. Nah, kemudian di halaman yang keempat kalian bisa breakdown package yang ingin kalian tawarkan. Misalkan di sini aku membreakdown beberapa kategori. Yang pertama itu adalah video placement dengan full length, entah itu review produk atau review aplikasi. Untuk durasi 5-10 menit aku menghargainya di harga 500-550.000. Harga ini estimasinya adalah 10.000 subscribers ya. Kemudian aku juga breakdown product placement yang bersifat insert video, entah itu lewat short ataupun lewat video YouTube aku biasa. 1 kali product placement di sini aku hargai sekitar 300.000. Kemudian di sini juga ada video untuk campaign brief, di mana video yang ada di sini itu sudah disesuaikan dengan standarisasi dari pemilik brand. Jadi video yang kita bikin itu sudah sesuai dengan SPK-nya dari brand tersebut kayak gitu. Nah, di sini aku menghargainya 600.000. Nah, kemudian di sini adalah package tambahan. Kalau misal kalian itu ditawari sebagai event speaker, mungkin kalian bisa taruh red card kalian dan kalian bisa memberikan proof project di mana aku pernah menjadi event speaker di sana. Nah, kemudian yang terakhir, untuk slide terakhir tuh biasanya aku mencantumkan riwayat partnership yang udah aku lakukan atau kerjasama yang udah aku lakukan dengan edu platform yang lain, karena di sini memang khusus aku gunakan untuk education platform, dimana di sini aku mencantumkan kerjasamaku dengan MySkill, kemudian dengan Kita Lulus dan Widya Wicara. Kalau semisal dari kalian ada media sosial yang ingin kalian cantumkan red card-nya dan insight-nya, kalian juga bisa breakdown insight-nya sesuai dengan cara yang udah aku jelasin tadi. Untuk menentukan red card, biasanya setiap orang itu punya harga yang beda-beda, jadi bisa disesuaikan dengan engagement rate dari masing-masing influencer. Kalau misal kalian merasa harganya terlalu tinggi, kalian bisa turunin. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa harganya terlalu murah, kalian juga bisa naikin dikit gitu. Karena balik lagi, bikin video itu tuh nggak mudah ya. Kita itu perlu melalui berbagai macam proses, mulai dari scripting, kemudian sampai akhirnya final proses editing video sampai upload video. Dan namanya kita di sini adalah menjual jasa video. Jadi memang ada red card khusus untuk tiap orang masing-masing. Ada orang yang dia itu memberikan tarif yang tinggi banget karena memang ketika proses mereka melakukan editing video itu juga disesuaikan dengan JIR yang mereka miliki. Kalau dari aku pribadi, sebenarnya red card aku itu cukup murah ya di antara influencer yang lainnya. Tapi di sini memang aku menyesuaikan dari engagement rate aku dan juga JIR yang aku pakai. Jadi menurut aku harga tersebut sudah cukup sesuai dengan apa yang aku punya. Mungkin itu tadi adalah tips yang bisa aku share ke kalian. Kalau misalkan dari kalian butuh template red card ini, kalian bisa reach aku di DM @imafarohi dan kalian jangan lupa follow aku. Video dari aku gitu dulu aja. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk orang sekitar kalian. Sampai jumpa and I'll see you in the next video. Bye-bye!